Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya M. Sahir B. SPD MPD, CGP Angkatan 7, Kabupaten Goa, SMP Negeri 3 Palangga. Dalam aksi nyata ini, kami akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah terkait dengan segitiga restitusi. Definisi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang melanggar keyakinan kelas pada kelompoknya dengan pemahaman diri yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi ini, ada 3 tahapan yang kita harus lakukan, yakni yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menyatakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi ini, ada 3 tahapan yang kita harus lakukan, yakni yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menyatakan keyakinan. Praktik segitiga restitusi. Pada kasus pertama, Wahyuni adalah siswi kelas 93 SMP Negeri 3 Palangga. Akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah. Dikhawatirkan Wahyuni akan ketinggalan materi pelajaran. Sebagai guru, saya harus bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami Wahyuni dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi.
hanya manusiawi. Saya pernah juga melakukan kesalahan. Namun di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita sama-sama mencari solusi supaya kamu datang tidak terlambat lagi. Iya, Pak. Nah, pasti Uni punya alasan kenapa bisa terlambat. Saya membantu ibu menjaga warung, Pak. Saya tahu membantu orang tua itu penting. Kemudian datang ke sekolah dengan tepat waktu itu juga penting. Tapi apakah Uni ini lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Apakah Uni bersedia memperbaiki kesalahan tadi? Bersedia, Pak. Saya janji tidak akan mengulangnya lagi. Tapi apa yang Uni bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang tadi? Bagaimana kalau saya berdiskusi dengan teman-teman tentang pentingnya kedisiplinan? Saya juga akan memasang alarm agar tidak terlambat lagi, Pak. Apa yang kamu laksanakan? Pada saat jam istirahat, saya akan berdiskusi dengan teman-teman. Saya dan kemudian malam ini saya akan pasang alarm, Pak. Oke, terima kasih ya. Pada kasus kedua ini, seorang siswa bernama Andi adalah siswa kelas 93 SMP Negeri 3 Palangga. Tertidur di saat jam pelajaran. Dikhawatirkan akan ketinggalan materi pelajaran. Saya sebagai guru harus bisa menyelesaikan permasalahan Andi dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi yang dilaksanakan pada saat jam istirahat. Tahu, Pak, karena saya tertidur di kelas pada jam pelajaran. Tidak, Pak. Minta maaf, Pak. Iya, Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat kamu tertidur di kelas? Maaf, Pak. Andi mengantukkan tidur larut malam. Apa kamu tidur larut malam? Setiap sore saya latihan bola. Setelah sholat maghrib saya mengaji di madrasah sampai jam 10 malam. Saya juga mengerjakan PR sampai larut malam, Pak. Nah, mengikuti kegiatan olahraga itu penting, apalagi mengaji. Saya sangat bangga kepada kawan ya, karena kamu mengisi kegiatan itu dengan hal-hal yang positif. Kamu mengikuti pelajaran di sekolah dengan semangat dan tidak tidur di kelas pada saat jam pembelajaran itu juga sangat penting agar tidak ketinggalan pelajaran. Bapak mau bertanya, apakah tidur dalam kelas pada jam pelajaran sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Apakah Anda bersedia memperbaiki kesalahan tadi? Saya akan mengatur waktu sebaik mungkin, Pak. Baik, untuk menghindari ketinggalan pelajaran, apa yang kamu akan lakukan? Saya akan menanyakan materi pelajaran yang tertinggal kepada teman dan bertanggung jawab. Materi untuk menyelesaikannya. Mulai hari ini, bulan seterusnya, Pak. Waktu serta belajar dengan semangat. Terima kasih, Pak. Silakan kembali ke kelas ya.
Tahu Pak, karena saya tertidur di kelas pada jam pelajaran. Nah, kira-kira kalau kau tidur dalam kelas, itu apakah baik menurut kamu? Tidak Pak, Andi minta maaf Pak. Nah, setiap manusia pernah berbuat kesalahan. Itu adalah manusiawi. Bapak saja pernah melakukan kesalahan. Jadi, saat ini saya tidak mencari siapa yang salah. Kita sama-sama mencari solusi supaya kamu tidak tidur di kelas lagi ya. Iya Pak. Lalu, kira-kira apa yang membuat kamu tertidur di kelas? Maaf Pak, Andi mengantuk karena tidur larut malam. Kenapa kamu tidur larut malam? Setiap sore saya latihan bola. Setelah sholat maghrib saya mengaji di madrasah sampai jam 10 malam. Saya juga mengerjakan PR sampai larut malam Pak. Nah, mengikuti kegiatan olahraga itu penting, apalagi mengaji. Saya sangat bangga kepada kamu Andi ya, karena kamu mengisi kegiatan itu dengan hal-hal yang positif. Namun mengikuti pelajaran di sekolah dengan semangat dan tidak tidur di kelas pada saat yang pembelajaran itu juga sangat penting agar tidak ketinggalan pelajaran. Bapak mau bertanya, apakah tidur dalam kelas pada jam pelajaran sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Apakah Anda bersedia memperbaiki kesalahan tadi? saya akan mengatur waktu sebaik mungkin Pak. Baik, untuk mengejar ketertinggalan pelajaran, apa yang kamu akan lakukan? Saya akan menanyakan materi pelajaran yang tertinggal kepada teman dan bertanggung jawab atas ketertinggalan materi untuk menyelesaikannya Kapan kamu akan melaksanakannya? mulai hari ini dan seterusnya Pak. Oke, baik. Andi sudah berusaha menjadi lebih baik. Saya doakan semoga Andi kelak menjadi anak yang sukses dan pandai mengatur waktu serta belajar dengan semangat. Terima kasih Pak. Oke, silahkan kembali ke kelas ya. Ya Pak. Adapun refleksi pada penerapan segitiga restitusi, yakni diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharapkan imbalan. Proses segitiga restitusi diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali hal-hal yang menjadi penyebab dan konsekuensi suatu kesalahan yang dilakukan oleh murid. Selain itu, guru juga akan memberikan pernyataan-pernyataan yang menguatkan murid bahwa kesalahan tersebut bisa saja tidak hanya dilakukannya, namun orang lain juga.
Cukup sekian pemaparan dari saya, M. Sahir B. SPD MPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Goa. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pemaparan dari saya, M. Sahir B. SPD MPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Goa. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.